Oke, bisa kita mulai ya kelasnya untuk minggu ke-9. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, seperti yang ada di kontrak kuliah, RPS, kemudian juga mungkin bisa dilihat di e-learning-nya masing-masing. Kalau minggu ke-9 itu kita sudah masuk ke materi mengorganisasi data teks. Jadi semakin ke sini itu semakin mengarah kepada bagaimana tata kelola teks, kemudian bagaimana menulis review artikel yang baik dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang ke arah bagaimana sih caranya mengolah data, rumus-rumusnya bagaimana, itu sudah tidak ada lagi karena kita lebih mengolah data kualitatif bukan lagi kuantitatif. Sudah tahu ya bedanya kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita langsung mulai karena sebetulnya tidak banyak ya materi untuk hari ini. Hanya beberapa informasi, kemudian nanti di akhir kita praktek. Untuk hari ini ada prakteknya, jadi nanti silakan dicoba berdasarkan data yang saya berikan. Jadi ada 2 tipe nanti berdasarkan PDF dan juga website. Jadi nanti saya berikan 2 sumber, kemudian silakan kalian nanti mencoba dengan menggunakan tools yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Untuk materi hari ini hanya ada 2 subbab. Kenapa sih kita perlu belajar untuk mengorganisasi data teks? Ada 2. Yang pertama adalah mengorganisasi data verba dalam bentuk transkrip atau verbatim. Nah, ini tujuannya apa? Ketika kita membaca artikel jurnal, kemudian jumlah halamannya tidak sedikit seperti itu ya. Biasanya kalau artikel jurnal, paper, dan sebagainya itu bisa lebih dari 6 halaman. Bahkan ada yang 20 halaman, 30 halaman, dan seterusnya. Kalau jurnalnya itu betul-betul bagus. Kemudian dari artikel tersebut, kadang-kadang kita perlu mengetahui apa saja sih kata kunci yang ada pada artikel tersebut. Selain kita melihat keyword dari artikel tersebut, dari jurnal tersebut, dari paper tersebut, yang paling cepat bisa kita lakukan adalah dengan bantuan word cloud atau tag cloud. Jadi sebetulnya sama ya word cloud sama tag cloud itu. Jadi ini dan ada aplikasi satu lagi namanya tag cloud itu bisa digunakan untuk membantu kita sebagai peneliti, sebagai penulis artikel untuk bisa membaca dengan cepat artikel-artikel peneliti lain dengan mengetahui apa sih kata kunci atau poin penting pada artikel, baik itu dalam bentuk PDF, dalam bentuk website, link URL maksud saya, kemudian juga dalam bentuk yang lain yang disediakan oleh word cloud ataupun tag cloud-nya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi sudah saya sampaikan kalau semakin ke arah UAS, ini kita belajarnya data kualitatif. Jadi sudah tidak lagi kuantitatif yang ada rumusnya, yang rumusnya kalau tidak diikuti hasilnya salah, tidak ketemu, dan seterusnya. Jadi untuk data kualitatif ini relatif lebih mudah kalau dari saya. Kenapa? Karena kita tidak murni mengolah data abstrak dalam bentuk Excel, CSV, dan seterusnya. Jadi untuk data kualitatif ini adalah data yang bentuknya non-angka atau data yang tidak dikuantifikasikan atau diangkakan. Jadi memang dalam bentuk teks. Data kualitatif dapat dihasilkan dari semua tipe metode penelitian. Ini betul, baik penelitiannya sains, baik penelitiannya teknologi atau teknik, baik penelitiannya manajemen, akuntansi, ekonomi, bahkan juga vokasi mungkin ya, bisa melakukan proyek yang nantinya bisa jadi penelitian atau tugas akhir, ataupun PKM, dan seterusnya, itu bisa menggunakan salah satunya data kualitatif. Jadi, proyek, penelitian, tugas akhir, dan seterusnya, itu tidak mesti data kuantitatif. Jadi, boleh dengan data kualitatif. Ini adalah pengertiannya atau definisi baik dan lengkap dari
data kualitatif menurut Saunders, ada e-booknya ya, jadi silahkan dibaca kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai data kualitatif ini seperti apa. Jadi data kualitatif merefer kepada semua non-numerik data, jadi tidak ada data yang bentuknya angka, jadi datanya itu bentuknya teks, bentuknya narasi, bentuknya paragraf, bentuknya poin-poin yang dalam bentuk kalimat per kalimat, itulah yang disebut dengan data kualitatif. Sumber data kualitatif ada beberapa di sini yang biasanya kita jadikan sumber untuk data kualitatif yang nantinya kita olah. Yang pertama adalah data dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini mungkin kata-katanya akan sedikit bingung ya kalau kalian memahami data dari hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya kita kenal sama penelitinya, kemudian kita minta datanya yang diberikan ke kita dalam bentuk CSV, kemudian dalam bentuk Excel, dalam bentuk spreadsheet, dan seterusnya. Nah, itu kan termasuk data kuantitatif. Nah, di sini maksudnya apa? Data dari hasil penelitian sebelumnya ini adalah dalam bentuk tulisan. Jadi, artikel ilmiah, paper, kemudian jurnal yang dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya, ketika kita membaca hasil penelitian tersebut, oh ternyata peneliti ini dari Malaysia misalkan sudah meneliti tentang apa yang saya ingin teliti. Cuma belum ada variabel ini, belum ada hal ini belum dipertimbangkan, dan seterusnya. Kita ingin melanjutkan penelitian dari peneliti Malaysia tersebut, misalkan. Nah, itu kita bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah tertuang pada sebuah artikel jurnal paper dalam bentuk paragraf per paragraf, narasi 6 halaman sampai 8 halaman, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud di sini, mengapa di sini disebutkan data dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi betul-betul ada orang yang melakukan proyek kita sebelumnya, dan itu sudah dipublikasikan oleh mereka, kita tertarik, dan kira-kira bisa meningkatkan hasil penelitian yang sudah mereka publish. Nah, itulah kenapa di sini disebutkan hal itu menjadi salah satu sumber data kualitatif. Karena kita hanya berpedoman pada artikel jurnal mereka. Variabelnya apa, kemudian dataset yang digunakan apa, dan seterusnya. Metodenya bagaimana, komparasinya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, sedangkan kita tidak benar-benar melihat Excel-nya mereka, program komputernya mereka, kalau mereka pakai program komputer, dan seterusnya. Jadi memang hanya berdasarkan tulisan publikasi yang mereka publish pada publisher-publisher atau media-media yang menampung artikel jurnal itu yang kita pedomani, yang kita acu, seperti itu. Kemudian yang kedua, data observasi peneliti. Nah, ini juga, jadi kalau kita melakukan observasi, ini sebenarnya hampir sama dengan wawancara ya, mirip-mirip. Cuman observasi itu kita turun langsung ke lapangan, kemudian ada proses tanya jawab terjadi, kemudian ketika kita sebagai peneliti akan mencatat apa saja sih hal-hal penting dari proses turun ke lapangan, bertanya kepada orang-orang yang ada di lapangan tersebut yang kira-kira ahli untuk menjawab pertanyaan yang kita tanyakan, dan seterusnya. Itu observasi. Kemudian wawancara, ini wawancara memang fokus pada narasumber dan juga si pewawancara. Jadi bertanya, kita siapkan dulu ya list pertanyaannya, kemudian kita tanyakan pertanyaan tersebut kepada narasumber sehingga kita mendapatkan jawaban dari narasumber tersebut. Jadi apa yang kita butuhkan pada penelitian, kita jabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan, butir-butir pertanyaan, mungkin ada 30 pertanyaan atau 20 dan seterusnya. Itulah yang kita harapkan kita dapatkan dari narasumber, seperti itu. Kemudian yang keempat, data catatan lapangan atau visual peneliti selama pengambilan data. Nah, ini bisa bentuknya itu bisa dalam bentuk transkrip observasi. Jadi ketika kita melakukan observasi pasti ada notulennya ya, notulensinya, atau bisa dalam bentuk video, audio recording, atau dalam bentuk foto. Jadi dokumentasi pun itu bisa menjadi salah satu sumber untuk data kualitatif yang nantinya ketika kita mengolah datanya, mungkin dari foto bisa dibuatkan
suatu aplikasi atau program yang kemudian bisa mengekstraksi informasi dari foto tersebut, dari video tersebut, dari audio tersebut, kira-kira begitu. Maksud dari poin yang nomor 4. Jadi kira-kira sumber data kualitatif ada 4 ini, walaupun tidak terbatas ya pada 4 hal ini, cuma untuk data kualitatif yang umum itu adalah 4 ini. Jadi seandainya kalian nanti mengerjakan project PKM, mungkin ikut PKM, kemudian nanti mengerjakan proposal tugas akhir, kemudian tugas akhir, yang datanya sumber dari salah satu dari 4 ini, maka kalian akan mengolah data kualitatif untuk nanti menghasilkan hasil dan ya kalau TA sidang akhir ya. Kalau misalnya nanti diminta oleh pembimbing untuk publikasi, berarti nanti mempublikasikan hasil dari penelitian yang kalian lakukan yang bersamaan dengan waktu tugas akhir, kira-kira begitu. Kemudian kita masuk kepada langkah analisis dan penyajian data penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana sih kita menganalisis dan menyajikan data kualitatif tentunya karena kita berada pada skop data kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Jadi ada case study-nya terhadap data kualitatif yang kita olah. Yang pertama, kita mengorganisasikan data, yaitu menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data tersebut. Kalau mengorganisasikan data, tentu dari awal itu kita sudah tahu ya apa yang kita butuhkan, kemudian apa yang ingin kita dapatkan dari proses observasi ataupun terjun langsung ke lapangan, ataupun ketika kita mewawancarai narasumber yang ahli pada skop atau bidang yang kita teliti. Kemudian yang kedua, membaca dan membuat memo atau memoing, membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, dan membentuk kode awal. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah ketika kita menganalisis dan fokus pada data kualitatif. Maksudnya membuat memo, ini tadi sama ketika kita melakukan wawancara, observasi, atau mengumpulkan kuesioner, bisa ya data kualitatif itu dalam bentuk kuesioner, kita membuat memo. Jadi kita baca dulu apa sih topik penelitian kita yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian kita catat poin-poin pentingnya, yang masih hilang dari poin-poin penting tersebut, itulah yang nanti perlu kita tanyakan atau kita klarifikasikan pada narasumber, atau saat kita observasi, saat kita mengambil survei responden terhadap kuesioner yang kita sebarkan. Kemudian membuat catatan pinggir, ini hampir sama ya, membuat apa sih hal-hal yang penting. Jadi dari pertanyaan, misalkan ketika kita mewawancarai narasumber, itu kan ketika kita datang, kan tidak langsung, Pak, bagaimana caranya membuat tempe, misalnya seperti itu. Kan tidak seperti itu. Pasti ada intronya dulu, apa kabar Pak, hari ini sudah berapa orang yang datang untuk membeli tempe Bapak, kan seperti itu ya, ada intronya dulu. Kemudian nanti baru masuk ke apa sih pertanyaan-pertanyaan penting yang kita tuju agar bisa kita dapatkan jawaban dari bapaknya atau ibunya, seperti itu, dari narasumbernya. Nah, itu kita kadang-kadang perlu membuat catatan pinggir, kita perlu memberikan notes bahwa ini adalah pertanyaan intro, kemudian ini adalah pertanyaan inti yang nantinya ini harapannya bisa menjawab pertanyaan dari penelitian kita yang masih pending atau belum ada jawabannya. Nah, nanti ketika hasil wawancara itu kita jadikan transkrip dalam bentuk narasi paragraf, kan tidak mungkin ya setelah selesai wawancara kita biarkan begitu saja hasil wawancaranya, pasti kemudian kita olah. Nah, itu akan memudahkan kita mana sih bagian-bagian yang merupakan hal yang kurang penting, manakah hal yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita atau proyek kita, dan seterusnya. Kemudian membentuk kode awal ini juga sama. Kode awal itu bisa menunjukkan prioritas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat observasi ataupun wawancara, atau mungkin kode awal ini bisa juga sebagai, oh ini adalah pertanyaan seputar data. Ini adalah pertanyaan seputar metode. Ini adalah pertanyaan seputar bagaimana cara komparasi atau evaluasi untuk mereka yang berkecimpung pada misalkan survei observasinya ke perusahaan ya, untuk melihat bagaimana cara kerja perusahaan, bagaimana cara perusahaan itu
memaintain produksi dari waktu ke waktu dan seterusnya. Seperti itu kan dibutuhkan. Nah, itulah maksud dari membentuk kode awal. Kode awal ini tidak ada aturannya, jadi ketika peneliti melakukan penelitian menggunakan data kualitatif, untuk kode awal ini tidak ada ketentuannya itu harus alfabet dulu, kemudian diikuti angka, diikuti 3 campuran karakter khusus, dan seterusnya, itu tidak ada. Jadi kode awal itu tergantung kepada tim penelitinya. Kalau tim penelitinya merasa tidak banyak hal yang harus digali, maka mungkin cukup A atau 01 atau 02 dan seterusnya. Jadi yang penting antara tim peneliti yang nanti survei dengan yang menerjemahkan hasil surveinya ke dalam bentuk tulisan itu saling sinkron. Jadi jangan sampai 01 maksudnya adalah data, tapi nanti 01 dalam transkrip itu adalah dalam bentuk metode, misalkan itu kan sudah miskomunikasi ya. Nah, hanya perjanjian dari tim peneliti saja, jadi tidak ada aturan baku atau aturan khusus seperti minggu lalu ketika kita membahas apa, ASA, dan seterusnya, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kasus dan konteksnya. Nah, ini juga perlu untuk beberapa hal ketika kita tentunya ketika kita ingin melakukan penelitian, kita kan punya ya hal yang ingin kita teliti. Misalkan dari kesehatan masyarakat ingin meneliti stunting atau K3, keselamatan kerja, seperti itu ya. Jadi kan pasti ada kasusnya. Nah, kasus ini konteksnya apa, kemudian apa sih yang ingin didapatkan dari jawaban narasumber, ataupun observasi langsung nanti pada saat kita turun ke lapangan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu langkah untuk menganalisis data kualitatif. Kemudian yang keempat, mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. Nah, ini hampir sama, data kuantitatif dan kualitatif. Itu data kuantitatif kemarin kita sudah tahu ya, ada berbagai macam tema dan pola yang bisa kita gambarkan. Contohnya dengan menggunakan pie chart, line graph, dan seterusnya. Nah, itu kan contoh bagaimana kita mengklasifikasikan data, kemudian kita visualisasikan. Bagaimana sih polanya, trennya seperti apa, naikkah, turunkah, kenapa turun, kenapa naik. Nah, itu kan itulah salah satu hal yang kita analisis ketika kita mempunyai data kuantitatif. Begitu juga halnya dengan kualitatif. Dari perkataan narasumber, dari informasi narasumber, informasi expert, informasi saat survei di lapangan langsung, itu kan bisa kita lihat. Dari tahun 2020, narasumbernya bilang kalau penjualan tempe misalkan itu naik. Kemudian tahun 2021 itu turun. Nah, kenapa turun? Kenapa naik? Nah, itu kan bisa kita teliti, kita telaah. Metodenya bagaimana, itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut, manakah metode yang sesuai, manakah evaluasi yang sesuai, dan seterusnya. Jadi, kira-kira hal ini juga bisa, bukan kira-kira ya, memang kadang-kadang tidak mesti ada mengklasifikasikan data menjadi kode, tapi kadang-kadang mengklasifikasikan data menjadi kode ini bisa dilakukan oleh tim peneliti yang menggunakan data kualitatif. Jadi untuk 1-6 ini sebetulnya langkah-langkah yang baik dan benar. Tapi kadang-kadang ada tim peneliti yang tidak melakukan langkah 1-6. Jadi karena mereka sudah tahu ya, sudah sering menggunakan data kualitatif sebelumnya, jadi ada beberapa step yang tidak dikerjakan karena oh ini membuang waktu padahal kita fokusnya di sini. Nah, ada yang seperti itu. Jadi memang untuk penelitian itu tergantung kepada tim penelitinya. Apalagi kalau misalkan dosen pembimbing kalian nanti atau ya dosen pembimbing lah ya jatuhnya itu sudah ahli atau sering sekali mengolah data kualitatif. Jadi tidak mesti nanti ada step 1-6. Jadi bisa-bisa hanya dari 6 ini hanya 3 yang dikerjakan atau hanya 4 yang dikerjakan dari 6 ini. Kira-kira begitu. Ini hanya urutan yang baik dan benar ketika kita mengolah data kualitatif. Kemudian yang kelima, menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung dan mengembangkan generalisasi naturalistik tentang pelajaran yang dapat diambil. Nah, ini juga sama tadi, ketika kita sudah mendapatkan informasi dari expert atau dari narasumber yang kita tuju, dari observasi, dari visualisasi lapangan, dan seterusnya, itu bisa kita tafsirkan
penafsirannya itu kita tuliskan ke dalam bentuk narasi. Kemudian dari narasi tersebut kita bisa tahu metode yang mana yang cocok, evaluasi mana yang sebaiknya kita gunakan, dan seterusnya. Komparasi, evaluasi, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menyajikan dan memvisualisasikan data, yaitu menyajikan gambaran mendalam tentang kasus, menggunakan narasi, tabel, dan juga gambar. Nah, ini sama ketika nanti sudah selesai melakukan analisis, wawancara, observasi, itu datanya tentu kita punya tren ya, tren ataupun hasil dari olahan wawancara, observasi, dan seterusnya, itu kita bisa menggambarkan ke dalam bentuk narasi, tabel, ataupun gambar. Karena dengan bentuk tabel, gambar, narasi itu akan lebih mudah dimengerti daripada misalkan coret-coretan di buku tentang hasil analisis, kemudian potongan-potongan kata-kata kunci yang diberikan oleh narasumber, atau ketika kita melakukan observasi visualisasi langsung di lapangan, itu kan lebih bagus menggunakan narasi, tabel, dan juga gambar. Jadi nanti memudahkan kita untuk menuangkan hasil analisis kita ke dalam bentuk tulisan yang akan dipublikasikan mungkin di media massa atau artikel publisher jurnal ilmiah bereputasi, kira-kira begitu. Kemudian untuk langkah-langkah mengorganisasi data dan informasi, nah ini biasanya 3 hal penting yang kita lakukan kalau kita mengolah data kualitatif. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi ini adalah membuat uraian rinci. Jadi tadi ketika kita mendapatkan informasi dari hasil kuesioner atau wawancara, observasi, itu kan biasanya kalau wawancara itu ketika kita mewawancarai narasumber, kita memperhatikan, mendengarkan, mencatat kata kunci, kemudian kadang-kadang disambi dengan kita record. Apa kata narasumber tersebut itu kita record. Sebelumnya kan minta izin dulu, boleh tidak di-record dan sebagainya. Nah, setelah proses wawancaranya selesai, tentu kita mengolah hasil wawancara tersebut. Nah, membuat uraian rinci berupa pertanyaan A, jawabannya adalah ini. Pertanyaan B, jawabannya adalah ini. Hasil dari recording tadi kita putar ulang, kemudian kita compare atau kita tambahkan dengan hasil poin-poin penting yang kalian catat ketika proses wawancara tersebut berlangsung. Nah, itu maksudnya adalah proses transkripsi data. Jadi, datanya tidak hanya dalam bentuk audio recording, tapi sudah dalam bentuk narasi, pertanyaan ada jawabannya, pertanyaan ada jawabannya, kemudian mungkin dibuatkan poin-poin, poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa, dan seterusnya. Jadi sudah dalam bentuk uraian, deskripsi detail dari hasil wawancara, observasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah reduksi data. Reduksi data ini bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Kalau misalnya dari uraian rinci tadi ada beberapa data yang duplikat, kadang-kadang begitu ya, mungkin ada ketika mengisi kuesioner, responden itu menuliskan jawabannya itu sama. Dari pertanyaan pertama, 2, 3, itu sama. Itu bisa diambil salah satu saja. Jadi digabungkan, di-merge, seperti itu. Kemudian ada juga yang narasumbernya itu tipe yang suka bercerita, atau ketika ditanya jawabannya, ditanya satu pertanyaan, jawabannya 2 sampai 3 pertanyaan lain itu sudah terjawab. Nah, itu bisa juga ketika kita melakukan transkripsi data, itu kita uraikan, kita tuliskan, tapi ketika proses reduksi data kita lakukan, itu bisa dimampatkan. Jadi, hal-hal yang tidak penting tidak dimasukkan, hal-hal yang sama persis, mirip, dan sebagainya, itu bisa digabungkan menjadi satu kalimat utuh yang padat dan jelas. Jadi di sini untuk reduksi data itu memang fokus pada merangkum, memilih hal-hal pokok, inti dari apa yang kita butuhkan untuk penelitian kita, yang tidak butuh kita abaikan, kemudian fokus pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Jadi memang setelah transkripsi selesai, menuliskan detail, tidak ada yang dikurang-kurangi dari hasil wawancara, narasumber, dan sebagainya. Untuk proses reduksi, itu memang memilih mana sih hal-hal yang menjadi hal pokok, hal inti, yang bisa menjawab pertanyaan dari penelitian yang sedang kita lakukan. Yang tidak penting itu dihapus,
dipinggirkan dulu dan hanya mengambil bagian-bagian penting. Kemudian yang ketiga adalah coding data. Coding data ini adalah mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kesamaan data. Nah, untuk coding data ini, kalau misalnya dari jawaban narasumbernya sudah termasuk atau sudah disebutkan ya oleh narasumbernya, tapi masih dalam kategori yang berbeda, jadi ada dua hal yang disampaikan, tapi padahal ketika kita tahu teorinya, konsep teoritisnya, itu adalah hal yang sama. Jadi hanya beda variabel, tapi pada dasarnya implementasinya sama. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi satu data yang sama untuk kita tuliskan pada laporan penelitian kita. Kemudian memberi kode berdasarkan kesamaan data, ini juga bisa sama seperti tadi ya, langkah analisis ada memberikan kode. Ini juga ketika kita nanti menuliskan data hasil observasi dan juga informasi dari narasumber atau kuesioner tadi, itu bisa kita berikan kode. Jadi pemberian kode tentu untuk memudahkan tim peneliti juga. Jadi tidak ada juga ya aturan atau bagaimana sih membuat kode, itu tidak ada. Jadi betul-betul murni dari tim penelitinya bersama-sama anggota timnya. Kemudian mengelola data dari proses wawancara. Yang pertama, proses wawancara umumnya direkam dalam bentuk rekaman suara atau audio. Biasanya seperti itu ya, ada audio recordingnya. Kemudian peneliti sebaiknya segera melakukan proses transkripsi dari hasil rekaman wawancara menjadi verbatim. Betul. Jadi setelah selesai wawancara, itu pasti tim penelitinya yang melakukan wawancara ataupun yang bertugas untuk menerjemahkan hasil wawancara ke dalam bentuk narasi atau verbatim, itu melakukan tugasnya. Jadi tidak setelah selesai, sudah selesai, berarti tugas saya seperti mewawancara itu sudah selesai. Itu tidak seperti itu, karena kan kita dapatkan hasil penelitian kita itu, jawaban dari penelitian kita, variabel yang dibutuhkan selain yang sudah kita diskusikan atau brainstormingkan sebelum ketemu sama narasumber, itu bisa menjadi bertambah atau bahkan berkurang, kira-kira seperti itu. Makanya dari hasil wawancara itu perlu segera dieksekusi, salah satunya diubah menjadi transkripsi data dari hasil audio recording tadi. Kemudian yang ketiga, proses transkripsi pada dasarnya merupakan proses menuliskan apa yang didengarkan dari data rekaman. Betul. Jadi apa yang didengarkan itu yang dituliskan. Tidak ada data yang dikurangi atau dihilangkan, tidak ada kalimat yang dipotong, tidak ada kata-kata yang dihapus tanpa sepengetahuan dari tim peneliti. Jadi proses transkripsi, makanya di sini dikatakan membuat uraian rinci, karena semua yang disampaikan narasumber harus dituliskan. Hanya saja mungkin penulisannya dalam bentuk bahasa formal ya. Kalau narasumbernya berkata dalam bahasa yang non formal, yang menggunakan kata-kata slang atau kata-kata yang tidak baku pada EYD Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI misalkan seperti itu ketika yang melakukan transkripsi itu harus menuliskan ke dalam bentuk bahasa yang formal, yang baik dan benar. Nah, ketika proses reduksi barulah itu tim penelitinya mengambil informasi yang penting yang berkaitan dengan data yang sedang diolah. Data yang diolah, metode yang digunakan, evaluasi yang digunakan, dan seterusnya. Kalau tidak ada kaitannya dengan penelitian, maka bisa dipotong. Kira-kira itu maksud dari poin terakhir. Kemudian ini adalah bentuk transkripsi, jadi ini mungkin sudah familiar juga ya dengan bentuk seperti ini, walaupun tidak baku seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk transkripsi saja. Jadi yang dituliskan ketika kita menuliskan transkripsi data hasil wawancara adalah seperti ini. Jadi nama subjeknya apa, tanggal wawancaranya atau nama narasumber begitu ya. Kalau bingung dengan kata-kata subjek, kemudian tanggal wawancaranya kapan, jam wawancaranya kapan, kemudian lokasinya di mana, kemudian topik wawancaranya kalau mau ditambahkan juga boleh. Topiknya apa, kemudian ada berapa pertanyaan, dan seterusnya. Itu boleh ditambahkan. Jadi ini hanya bentuk transkripsi yang sederhana saja dan paling umum digunakan. Ini adalah bentuk
poin-poin pertanyaan dan jawaban. Jadi P itu adalah pertanyaan, J adalah jawaban. Jadi seperti ini ya. Bagaimana perasaan saudara ketika menghadapi situasi tersebut? Kan bingung ya dia. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut? Ya, jadi semua yang disampaikan atau ditanyakan oleh pewawancara, apa yang disampaikan atau diucapkan oleh narasumber itu pada bentuk transkripsi harus dituliskan seluruhnya. Kalau dia bercanda, ngalor ngidul dan sebagainya itu juga harus dituliskan. Jadi tidak boleh ada pengkat kata atau kalimat dalam bentuk transkripsi. Jadi betul-betul harus wawancara full yang dituliskan dalam bentuk transkripsi. Jadi kira-kira seperti ini. Boleh pewawancara, boleh pertanyaan jawaban, boleh pewawancara narasumber, boleh juga question dan answer. Jadi untuk kode ini bebas, tidak ada aturannya. Harus PJ, harus QA, harus pewawancara sama narasumber, itu tidak seperti itu. Jadi yang memudahkan untuk tim peneliti mengetahui ini adalah kode untuk penanya, ini adalah kode untuk narasumber, atau ini adalah kode untuk pertanyaan, ini adalah kode untuk jawaban, itu bebas. Nanti bisa saja ketika sudah selesai ini ya, butir-butir pertanyaannya itu dinarasikan dalam bentuk transkripsi seperti ini, itu di bawahnya bisa diberikan kode. P sama dengan pertanyaan, J sama dengan jawaban, atau question, answer, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Yang penting memudahkan saja apa maksud dari kode-kode yang muncul pada bentuk transkripsi. Itulah juga tadi kaitannya dengan ada kata-kata kode, dan sebagainya, itu juga merupakan salah satu implementasi dari bentuk kode-kode yang ada pada slide-slide sebelumnya. Kira-kira begitu. Kemudian transkrip data wawancara lebih lanjut akan di-coding. Hasil transkripsi rekaman wawancara kemudian dilakukan proses pembacaan awal dalam tahap persiapan analisis yang berguna untuk mendapatkan wawasan atau gagasan awal tentang tema penelitian pada rangkaian data yang diperoleh. Nah, ini tadi setelah proses transkripsi selesai, kemudian proses reduksi data selesai, kalau misalnya ada proses reduksi data. Karena reduksi data ini sifatnya adalah tidak wajib dilakukan. Jadi kalau misalnya memang ingin mengambil data-data atau informasi penting, maka bisa melakukan reduksi data. Tapi kalau dikira proses transkripsi data itu bisa memunculkan hasil yang berlawanan ketika reduksi data dilakukan, itu maka reduksi datanya boleh tidak dilakukan. Jadi tergantung kesepakatan dari tim peneliti. Kalau mahasiswa, tergantung arahan dari dosen pembimbing. Ini saya sudah menuliskan transkripsi wawancaranya saya, Bu, terus kemudian saya apakan. Nah, gitu biasanya ketika mahasiswa bimbingan dengan dosen pembimbingnya dengan menggunakan data kualitatif. Mau direduksi datanya atau mau dilanjutkan ke coding datanya. Kalau misalnya tidak ada proses reduksi data, maka kita lakukan coding data, jadi transkripsi rekaman tadi, kita lakukan analisis untuk mendapatkan wawasan atau gagasan awal tentang tema penelitian yang kita kerjakan. Jadi dihubungkan dengan topik penelitian, tema penelitian dari data transkripsi yang sudah kita peroleh. Kira-kira kalau seperti ini, karena trennya menurun, peminatnya berkurang, dan sebagainya, apa yang kita lakukan, metode apa yang sebaiknya kita pakai, berapa buah data dari hasil narasumber atau wawancara ini untuk bisa menguatkan hasil penelitian kita, dan agar supaya tidak dibantah oleh penguji misalkan, atau data yang baik itu harus yang seperti apa kalau berdasarkan dari informasi narasumber yang sudah kita wawancarai minggu lalu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan coding data. Jadi, coding data itu ya memang fokus kepada pengolahan data kualitatifnya dari hasil observasi, wawancara, ataupun kuesioner tadi. Transkrip data wawancara lebih lanjut akan di-coding. Nah, coding itu apa sih? Proses coding itu adalah mengidentifikasi bagian-bagian penting wacana yang sudah didapatkan dari proses observasi, kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Itu disebut dengan pengkodean, coding, atau coding data. Bukan coding pemrograman bahasa komputer ya, itu juga disebut coding, tapi pada data kualitatif, kata-kata coding ini mengarah ke
pengidentifikasian bagian-bagian penting dari sumber data kualitatif yang kita gunakan untuk proyek atau tugas akhir kita. Proses coding ini bertujuan untuk mendapatkan bagian-bagian wacana yang kemudian lebih mudah diatur, lebih mudah dianalisis, lebih mudah dikelompokkan, lebih mudah diklaster, lebih mudah diklasifikasi. Jadi intinya untuk memudahkan si peneliti setelah kita punya datanya tadi untuk keperluan analisis sesuai dengan pertanyaan penelitian. Proses coding ini ada 5 hal yang bisa dilakukan pada proses coding setelah transkripsi dan reduksi data dilakukan. Yang pertama adalah membaca verbatim. Jika diperlukan, bisa membaca verbatim hasil transkripsi dan reduksi data tadi dilakukan berulang-ulang. Kadang satu kali membaca itu tidak mendapatkan hal yang penting atau hal yang menjadi tambahan atau threshold atau variabel baru pada penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi dibaca berulang-ulang hasil transkripsinya, hasil reduksinya, untuk mendapatkan pemahaman dan konteks dari verbatim secara keseluruhan. Untuk meminimalisir juga miskomunikasi atau misinformasi yang harusnya seperti ini, maksud dari narasumber, ketika kita hanya membaca satu kali, maka akan mengarah kepada miskomunikasi. Jadi salah maksud atau salah penangkapan. Kadang-kadang seperti itu. Karena kan kita bermainnya pengolahan data kualitatif yang sifatnya itu lebih kepada kalimat, kata-kata, narasi, paragraf per paragraf. Jadi beda dengan data kuantitatif yang memang angka. Kalau angka kan lebih jelas ya, 1+1 sama dengan 2. Kalau angka, kalau huruf, maksud saya yang kualitatif itu kalau salah menerjemahkan, salah menginterpretasikan nada, kemudian intonasi, itu akan salah. Nah, itu challenge-nya untuk pengolahan data kualitatif. Memang dari segi pengolahan datanya itu lebih mudah daripada kuantitatif, karena kuantitatif itu harus menggunakan rumus dulu, kemudian kalau rumusnya salah atau rumusnya tidak tepat, ulangi lagi seperti itu. Tapi kalau untuk data kualitatif, challenge-nya yaitu ketika kita mentranskripsikan apa yang dimaksud dari hasil observasi, kuesioner, dan wawancara, ketika salah, maka ya harus diulangi lagi juga, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, menemukan frasa-frasa yang dianggap relevan dan penting untuk dianalisis. Jadi ketika ada hal-hal yang dikeluarkan atau di-state oleh narasumber ataupun expert ketika kita melakukan observasi, kemudian ada frasa-frasa unik muncul di dalam hasil kuesioner, hasil responden kuesioner itu, kita bisa menganalisis kenapa muncul frasa ini ketika kita bertanya pertanyaan ini. Nah, itu kan ada juga yang seperti itu. Kenapa sampai disangkut pautkan masalah ini ketika kita membahas perihal topik yang lain. Ternyata ada hubungannya antara hal ini tadi dengan topik yang sedang dibahas. Nah, itu akan menambah variabel penelitian yang sedang kita lakukan. Yang awalnya hanya 3, dari hasil frasa-frasa yang kita temukan tadi, bisa menjadi 4 atau 5 variabel terhadap penelitian yang sedang kita kerjakan. Jadi kadang-kadang frasa-frasa yang muncul itu penting untuk analisis data kualitatif yang kita lakukan pada penelitian kita. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi kata kunci atau tema dari verbatim. Jadi ada kategorisasi keyword-nya atau temanya apa, subtopik atau subtema pada hasil transkripsi, itu bisa juga kita lakukan pada proses coding. Jadi semacam kalau kita mentranskrip, itu kan semua hal harus kita tuliskan, kemudian kita bisa memberikan kata kunci pada jawaban pertanyaan pertama. Misalkan kata-kata kunci atau yang sering diulang oleh narasumber ataupun diberikan tekanan oleh narasumber ketika menyebutkan atau membacakan atau menceritakan hal tersebut, itu bisa kita jadikan kata kunci untuk pertanyaan dan jawaban pada pada pokok pertanyaan pertama. Kemudian nanti setelah yang kedua, itu ada lagi mungkin kata-kata yang diberikan stressing atau penekanan, intonasi berbeda pada oleh narasumbernya. Kita bisa membuatkan kata kunci, oh ternyata hal ini yang penting untuk
diteliti pada pertanyaan yang kedua, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, peneliti dapat menulis semua ide coding atau kategorisasi yang muncul pas saat membaca transkrip. Jadi kalau kita membaca transkrip, selain kita lakukan berulang-ulang, kita juga bisa menuliskan hal-hal penting atau kategorisasi yang mungkin terlewat pada saat kita melakukan reduksi, kalau ada reduksi. Kalau tidak ada reduksi, maka proses transkripsi selesai, kita melakukan coding. Pada coding itu bisa kita lakukan kategorisasi. Jadi hal ini masuk kemana? Hal ini akan menjadi constraint fokus untuk subtopik atau sub penelitian kita yang mana, itu bisa dilakukan pada saat proses codingnya. Kemudian yang terakhir, peneliti membangun pemahaman yang lebih utuh dari satu verbatim. Jadi pada satu verbatim itu bisa ada pemahaman yang betul-betul dimengerti oleh tim penelitinya. Bahkan tidak hanya anggotanya, ketuanya, tapi juga anggota timnya. Jadi ketika nanti melakukan diskusi, metode apa yang baik digunakan, kemudian evaluasi apa yang kita gunakan, apa pertanyaan yang belum terjawab pada hipotesis yang diajukan, seperti itu. Nah, itu bisa karena kita sudah memiliki pemahaman yang sama terhadap verbatim hasil transkripsi data yang kita miliki, maka itu dapat memudahkan proses penyelesaian penelitian tersebut. Jadi kalau ada satu yang masih miskom, itu akan membuat penelitian itu pending. Oh, tidak seperti ini, ada satu orang yang di dalam tim yang seperti itu. Kemudian yang 3 lainnya mungkin, oh tidak, ini seperti ini. Nah, proses terjadinya ketidaksepahaman pada satu topik akan membuat proses penelitian itu menjadi lebih lama selesainya daripada kalau kita satu pemahaman terhadap hasil transkripsi data tersebut. Jadi itulah gunanya ketika kita melakukan proses transkripsi, reduksi, itu ketua tim dan anggota tim itu harus punya pemahaman yang sama dulu. Ini adalah bentuk hasil coding, jadi setelah transkripsi dilakukan, reduksi dilakukan atau tidak dilakukan, tidak menjadi masalah. Kemudian proses coding dilakukan dengan menerapkan 5 hal ini, tidak harus 5 ini ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dirasa oleh tim penelitinya, itu tidak perlu dilakukan. Kemudian untuk bentuk hasil coding adalah seperti ini. Nomor baris bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian pernyataan yang sudah disepakati bersama oleh anggota timnya terhadap hasil transkripsi dari data kualitatif tersebut. Kemudian codingnya bagaimana, apa keywordnya, apa kategorisasinya, apa mungkin trennya atau kesamaan dengan data hipotesis yang sebelumnya dimiliki oleh tim peneliti, misalnya seperti itu boleh dimasukkan ke dalam coding ini. Kemudian temanya apa? Apakah temanya sudah keluar dari penelitian kita atau masih berada pada satu tema atau berbeda tema tapi masih dalam satu topik besar? Kira-kira seperti itu. Misalkan ada yang menyebutkan machine learning seperti ini. Machine learning atau pembelajaran mesin itu kan masih dalam satu skop kecerdasan buatan. Misalnya saya meneliti kecerdasan buatan, ada yang menyinggung machine learning, deep learning, dan seterusnya. Ketika itu masih dalam satu tema, masih dalam satu topik besar, maka masih bisa disebut bagian dari kecerdasan buatan. Kira-kira begitu. Dan untuk contoh yang lainnya, silahkan disesuaikan dengan jurusan, prodi, latar belakang pendidikan, dan seterusnya. Kalian masing-masing jadikan setiap penelitian proyek itu bergantung kepada jurusannya masing-masing ya. Tentu berbeda antara sains dengan teknik, ekonomi dengan politik, dan sebagainya. Yang penting tahap-tahap umum untuk mengolah data kualitatif adalah seperti yang sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya. Kemudian kita masuk ke word cloud, text cloud, tag cloud, atau tag crowd. Jadi sebutannya macam-macam ya. Boleh word cloud, boleh text cloud, boleh tag cloud, boleh tag crowd.
salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual. Visualisasi grafik word cloud ini populer dalam text mining karena mudah dipahami. Jadi di sini muncul kata-kata text mining. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kalau punya ketertarikan pada dunia TIK atau IT, itu text mining memang sekarang sedang populer untuk diteliti oleh kami, para peneliti di teknologi, karena text mining ini sangat menarik. Jadi kita memang mengolahnya itu kata-kata, bahasa, paragraf, caption, tweet, dan sebagainya. Jadi memang itu yang diolah dengan menggunakan prinsip text mining, dengan menggunakan prinsip atau metode natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Jadi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, Mandarin, dan sebagainya. Jadi itulah keunikan ataupun tren yang sedang didalami oleh anak-anak yang belajar seputar entah itu data science, entah itu ilmu komputer, entah itu sistem informasi mungkin juga ada ya, atau mungkin teknik FTMM, semua prodinya mungkin ada mata kuliah ini, karena memang ini menjadi salah satu yang sedang digemari, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Makanya text mining ini muncul untuk mempermudah pengorganisasian data teks. Karena apa? Karena ketika kita memasukkan teks, teksnya itu boleh dalam bentuk copy paste teks, boleh dalam bentuk link URL, boleh dalam bentuk PDF teks, dan sebagainya, Word juga bisa. Nah, inilah nanti kata-kata pada teks tersebut akan dihitung, kemudian akan dikelompokkan, akan dikategorikan, dan nantinya hasilnya akan bisa membantu untuk mengorganisasi data teks dengan cepat dan mudah. Salah satu contohnya seperti ini, ada satu paragraf atau beberapa paragraf, kemudian kita masukkan ke dalam word cloud atau text cloud, aplikasinya yang sudah bisa diakses ya. Beberapa aplikasi lain kan memang terbatas untuk keperluan tertentu. Nah, word cloud dan text cloud itu adalah dua aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat umum untuk memudahkan bagaimana apa kata kunci atau apa kata-kata yang sering muncul, yang frekuensinya banyak pada teks ini, atau pada wacana ini, atau pada pidato ini, atau pada artikel jurnal ilmiah ini, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin sudah kalian, mungkin ada dosennya di fakultasnya atau di prodinya yang suka bermain Mentimeter. Nah, Mentimeter itu juga menggunakan prinsip text mining. Jadi ketika ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi syariah mungkin. Jadi nanti kalian memasukkan inputan, ada 5 mungkin kata-kata yang kalian tulis, kemudian teman kalian juga menginputkan 5 kata-kata menurut mereka, kemudian nanti kata-kata yang banyak muncul, yang frekuensinya sering disebutkan oleh mahasiswa pada kelas yang mengambil mata kuliah ekonomi syariah itu akan menjadi lebih besar daripada kata-kata yang lainnya, seperti ini. Hormat bekerja negara untuk bangsa, presiden Indonesia, dan sebagainya. Nah, ini dengan menggunakan word cloud, atau text cloud, atau text cloud, atau text cloud, itu gambaran frekuensi kata-kata yang ditampilkan dalam bentuk yang menarik, namun tetap informatif. Jadi ini bisa kita ambil ya, kata-kata penting dari satu paragraf atau 2 paragraf yang menjadi inputan, ini apa sih kata-kata yang sering disebutkan dalam teks tersebut. Mengapa menggunakan word cloud? Yang pertama adalah menyajikan informasi dalam bentuk visualisasi merupakan best practice yang membuat informasi mudah dicerna oleh orang awam. Karena kalau bentuknya seperti ini, dibandingkan dengan bentuknya paragraf per paragraf, tentu ini akan lebih mudah untuk dimengerti. Oh, ternyata ini tuh pidatonya itu seputar bangsa, presiden, hormat, bekerja, dan sebagainya. Oh, artikelnya itu tentang pemerintahan. Karena ada kata-kata presiden, Indonesia, samudra, bangsa, negara, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Walaupun sebetulnya kan dengan word cloud ini kan kita tidak bisa mendapatkan full makna dari
artikel tersebut. Tapi paling tidak untuk membantu apa sih kata-kata yang paling sering muncul, paling sering digunakan pada artikel tersebut. Tentu berbeda ya kita membaca artikel full dengan membantuan word cloud ini, karena fungsinya juga berbeda. Word cloud ini kan untuk memberikan gambaran frekuensi dari artikel tersebut, mana sih kata-kata yang paling sering digunakan, mana sih kata-kata yang bisa menjadi keyword, yang bisa menjadi kata kunci. Sedangkan kalau kita baca artikel utuh, itu kan kita membaca satu buah artikel yang baik dan benar, mendapatkan informasi lengkap, dan seterusnya. Jadi memang berbeda ya, tidak bisa disamakan word cloud dengan membaca artikel full. Yang kedua, Anda dapat menyajikan word cloud untuk memvisualisasikan konten dari sebuah teks sehingga pembaca mendapatkan informasi cepat mengenai konten dari teks tersebut. Jadi tadi ya dari sini kita bisa tahu kata-kata yang muncul itu apa. Kata-kata yang lebih besar atau lebih bold, lebih tebal daripada kata-kata di sekelilingnya yang kecil, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, word cloud dapat digunakan untuk memvisualisasikan teks-teks penting, misalnya pidato, hasil wawancara, jawaban dari pertanyaan terbuka atau open-ended question dari sebuah survei, conference paper atau dokumen ataupun arsip sejarah. Jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan untuk word cloud ataupun text cloud ini. Jadi bebas mau menggunakan sedang mengolah data apa. Kemudian dengan bantuan word cloud nanti bisa untuk memvisualisasikan hal-hal penting atau kata-kata penting yang ada pada ini tadi, baik itu wawancara, pidato, dan sebagainya. Untuk membuat word cloud sederhana, Anda dapat menggunakan word cloud generator seperti word cloud atau text cloud. Jadi ini dua hal atau dua aplikasi berbasis web yang sudah bisa digunakan bebas oleh masyarakat umum yang ingin membuat word cloud bisa menggunakan wordcloud.com atau techcrowd.com kalau saya tidak salah ya nama websitenya. Nanti akan kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat word cloud sendiri. Jadi tadi ya sudah saya sampaikan kalau memang sekarang pengembangan word cloud itu yang sedang disasar oleh anak-anak yang dari teknologi. Yang lebih presisi, menggunakan language corpora atau korpus bahasa Indonesia, Anda dapat belajar bahasa pemrograman sederhana seperti R atau Python. Jadi memang kalau kita mau membuat word cloud sendiri, misalnya anak Jakarta, kita belum punya nih kata-kata kamusnya, misalnya kamus gaulnya Jakarta begitu ya. Kemudian ingin membuat kata-kata atau korpus namanya kumpulan kata-kata bahasa gaulnya Jakarta itu untuk menjadi sebuah word cloud generator. Jadi nanti ketika kita ingin mendeteksi, oh ini maksudnya kalau ada caption seperti ini di Instagram atau ada tweet seperti ini di Twitter, kita bisa copy paste tuh caption ataupun tweetnya, kemudian kita masukkan ke word cloud generator, oh kira-kira maksud dari orang ini tuh menyindir. Oh, maksud dari dia sekarang sedang happy. Oh, maksudnya dari kata-kata ini itu sekarang dia sedang sedih, maka perlu kita hibur misalnya seperti itu. Untuk mungkin yang tidak berasal dari Jakarta tidak paham itu maksudnya dia sedang sedih, sedang depresi ataupun sedang gembira misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan membuatkan korpus gaul Jakarta misalkan seperti itu, atau korpus bahasa Sunda, atau korpus bahasa Jepang, atau korpus bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah, itu memang agak rumit ya karena kita berbicara masalah linguistik atau bahasa. Antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain itu berbeda. Seperti contohnya kita banyak kata sambung, banyak kata hubung. Kalau di Inggris, di Cina, di Korea mungkin tidak begitu banyak kata sambung sebanyak Indonesia. Jadi memang rumit ya, challenge. Challenge-nya itu untuk mengarah kepada text mining atau pembuatan word cloud ini sedikit rumit dibanding dengan kita disuruh buatlah aplikasi untuk mendeteksi gambar ini adalah orang yang mengalami atau sekarang sedang ada tumor otak, misalnya seperti itu. Itu lebih mudah dibanding ketika diminta untuk membuat korpus bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia dan sebagainya, kira-kira begitu. Bahasanya boleh bahasa R, Python, atau kalau yang mungkin pernah mendengar Java, C++ itu bisa, tidak harus R atau Python.
Kemudian ini tutorial menggunakan word cloud generator. Jadi kita nonton dulu videonya. Setelah kita nonton video, silahkan semuanya buka dengan laptopnya masing-masing atau komputernya masing-masing atau smartphone-nya masing-masing. Word cloud yang akan kita gunakan sebagai latihan pada hari ini. Jadi setelah selesai nonton video, kita latihan. Saya berikan 2 sumber. Silahkan kalian lakukan pendeteksian kata-kata apa yang sering muncul pada 2 link, 2 source yang saya berikan nanti setelah video ini selesai. Kita tonton. Wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2021 ya, peserta mata kuliah. Jadi untuk di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana caranya membuat word cloud sederhana dengan menggunakan word cloud generator. Sebenarnya untuk pembuatan word cloud ya, itu yang paling baik itu memang menggunakan mode pemrograman secara manual. Jadi biasanya pembuatan word cloud itu sangat bergantung dari bahasa yang digunakan dari dari teks yang akan kita analisis. Nah, kalau teksnya itu berbahasa Indonesia, maka untuk menganalisis teks tersebut agar pembuatan word cloud itu lebih akurat, maka kalau kita ingin word cloud yang akurat, maka kita sebaiknya menggunakan korpus ya, atau kumpulan kata-kata, kata dari bahasa Indonesia. Jadi menggunakan istilahnya itu korpus lingua dari bahasa Indonesia. Cuman kalau menggunakan pemrograman manual itu biasanya agak jadi membutuhkan skill yang lebih banyak karena kalian harus mengerti bahasa pemrograman, sehingga yang paling praktikal adalah menggunakan word cloud generator ya. Jadi saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan word cloud generator yang sederhana. Ya, kalau di sini saya akan menggunakan website word cloud generator, namanya adalah wordclouds.com ya, wordclouds.com. Jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan teks yang kalian ingin analisis, itu bisa dimasukkan dalam website ini, kemudian dia akan secara otomatis membuatkan word cloud untuk kalian. Nah, dari word cloud yang dihasilkan oleh website ini, itu juga bisa diedit ya, bisa dipercantik sesuai dengan selera kalian. Ya, untuk pertama mungkin yang sederhana dulu ya, dari website ini juga menyediakan tutorial singkat, jadi kalian klik aja wizard di sini. Nah, kemudian nanti dia akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang dia sediakan ya ketika membuat word cloud. Ya, jadi prinsipnya adalah nanti kalian bisa masukkan word list-nya atau teks yang mau dianalisis, mau dibuatkan word cloud-nya, tinggal dimasukkan aja ke word list. Kemudian nanti kalian bisa memilih bentuknya ya, bentuk word cloud-nya. Ini saya memilih bentuk lemon, tapi kalian juga bisa memilih bentuk yang lain. Di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa memilih font-nya, ya, jenis font-nya. Kemudian direction dari teksnya, bisa dia horizontal atau vertikal atau yang lain. Kemudian kalian juga bisa mengedit color-nya, warnanya, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan melakukan analisis teks, konten teks atau frekuensi kata ya, frekuensi kata dalam satu teks itu dari pidatonya Bung Tomo. Ya, jadi ini saya mendapatkan pidatonya Bung Tomo dari salah satu website ya, dari salah satu website. Sebenarnya kalian bisa aja langsung masukkan linknya dari website ini ke dalam word cloud generator. Jadi kalian tinggal masukkan aja web page-nya di sini ya. Cuman masalahnya adalah kita hanya ingin menganalisis teks yang bagian ini aja, jadi nggak keseluruhan dari website ini. Jadi kita blok teks yang mau dianalisis, kemudian kita copy aja di sini. Ya, setelah itu kita masukkan di sini, kita tinggal paste aja. Ya, seperti ini. Sebenarnya makanya ini kenapa gunanya kita menggunakan korpus bahasa Indonesia ya. Jadi nanti ketika kalau kita menggunakan korpus dalam bahasa Indonesia, itu nanti word cloud-nya akan mengecualikan mengecualikan kata sambung seperti dan, yang, lalu, kapan, mengapa, dan sebagainya. Karena itu kan memang nggak positing any meaning, maksudnya itu nggak ada artinya apa-apa ya dalam dalam
konten ya. Kalau kata sambung kan nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi karena di sini kita nggak menggunakan korpus bahasa Indonesia, sehingga nanti kita akan lakukan secara manual. Jadi kata-kata sambung seperti yang, dan, lalu itu nanti kita akan hapus secara manual. Sehingga nanti word cloud-nya itu benar-benar mencantumkan kata-kata yang meaningful, ya, sehingga kemudian kita bisa tahu, bisa menginterpretasi dari word cloud tersebut. Kita coba aja. Seperti sih enggak. Ya ini kan nggak pakai korpus bahasa Indonesia, tapi kita coba aja. Oke, ya sekarang calendar. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari word cloud yang sudah kita buat, yang berhasil kita buat, di sini masih mencantumkan kata sambung ya. Yang paling besar adalah dan, yang, telah. Ini kan nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi kita akan coba edit, ya kita akan coba edit word list-nya. Ya, jadi daftar kata yang ada di dalam teks yang barusan kita analisis itu supaya nanti word cloud-nya memuat kata-kata yang memang bermakna. Ya, kita coba klik word list, ya kemudian kita klik edit. Kita hapus saja ya, yang ini kan kata sambung, telah, akan, dan, itu, dari, untuk, bahwa, kemudian ada, pada, kepada, dalam, maka, tetapi, hanya, inilah, karena, lagi, atau, juga. Oke, saya kira udah cukup perfect. Coba lihat ya. Nah, ini setidaknya lebih meaningful ya, sudah lebih meaningful. Kita lihat di sini kata yang paling frekuen, yang paling sering muncul dalam pidato Bung Tomo, dalam teks pidato Bung Tomo itu adalah kita. Ya, kita lihat teks yang paling besar, kata yang paling besar itu menggambarkan kata dengan frekuensi terbanyak. Ya, kata dengan frekuensi terbanyak dalam teks yang kita sedang analisis. Di sini kita lihat ada kata kita, kemudian mereka, saudara-saudara, kemudian Indonesia, ada Surabaya, ya, tentara rakyat. Ya, jadi kita kalau lihat di sini kita adalah frase, adalah kata yang paling sering muncul, ya, kata yang paling sering muncul dalam teks pidato Bung Tomo. Jadi kita bisa kalau kita mau simpulkan ya, kalau kita mau simpulkan berarti dalam teks pidato Bung Tomo itu mencerminkan adanya keinginan untuk istilahnya solidarity, ya. Jadi ingin membentuk solidaritas ya di antara warga Surabaya saat itu ketika menghadapi ekspansi, menghadapi agresi militer dari tentara sekutu. Ya, kemudian kita lihat di sini bahwa yang tema yang menjadi sentral dari pesan yang ingin dibawa oleh Bung Tomo itu adalah pesan-pesan mengenai solidaritas. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada mereka, gitu ya, ada kita dan mereka. Ini kalau kita interpretasikan gitu ya, pakai konsep kalau kita interpretasikan secara sederhana gitu ya, kita lihat bahwa di sini ada semacam kayak apa ya, ada pengentalan identitas. Jadi kita biasanya kalau menghadapi ekspansi gitu ya, atau menghadapi apa istilahnya ya, agresor atau orang yang dari luar atau kelompok lain yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok kita, maka untuk membentuk semangat juang, membentuk solidaritas di antara kelompok kelompok kita itu, maka perlu ada pengentalan identitas. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya musuh di sana, ya ada kelompok lain dan ada kelompok kita. Jadi kita dilihat di sini ada solidarity ya. Jadi ada Bung Tomo berupaya untuk membangun solidaritas sekaligus mengentalkan identitas supaya warga Surabaya saat itu ya merasa bahwa ada kelompok lain yang mengancam sehingga perlu ada pembentukan solidaritas. Lalu kita lihat di sini juga ada kata pemuda dan pemuda-pemuda ya di sini ya, beberapa kali ini cukup kelihatan. Ini menunjukkan bahwa audiens yang ingin di reach out ya sama Bung Tomo itu adalah
apa istilahnya, subpopulasi Surabaya pada saat itu yang mungkin bisa disebut sebagai kaum muda, karena memang pada saat itu yang bawa senjata yang kemudian diharapkan untuk istilahnya untuk melakukan perlawanan pada apa istilahnya pada pasukan sekutu yang saat itu melakukan agresi militer adalah orang-orang yang atau penduduk-penduduk yang masih berusia muda. Kita melihat di sini tema sentral dari apa namanya, tema sentral dari pidato Bung Tomo ini adalah istilahnya solidarity building jadi antara warga Surabaya. Ya, ini kira-kira fungsinya apa ya? Fungsinya word cloud ya. Fungsi word cloud jadi untuk memberikan a glimpse gitu ya, gambaran singkat dari suatu dari konten dari suatu teks yang ingin dianalisis. Dan biasanya digunakan untuk teks-teks penting seperti pidato. Ya, salah satu aplikasinya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa menggunakan word cloud ya teknik yang sama ya untuk melakukan analisis pada teks yang lain. Misalnya kalian melakukan survei gitu ya, melakukan survei yang ada pertanyaan terbukanya. Misalnya bagaimana perasaanmu hari ini? Gitu. Kalian tanya sama partisipan bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, untuk paling tidak kalian mengetahui gambaran umum dari jawaban, misalnya 1.000 partisipan yang kalian tanyai pertanyaan tersebut, maka kalian juga bisa menggunakan teknik yang sama. Ini sangat praktikal menurut saya, meskipun sederhana, tetapi setidaknya itu akan memberikan gambaran singkat pada audiens ya, bagaimana insight apa yang diperoleh dari teks tersebut yang sedang dianalisis. Barangkali itu saja yang bisa saya demonstrasikan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke dosen di kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya kita nonton videonya. Cukup simpel sebetulnya aplikasinya. Silakan semuanya membuka word cloud ya, wordcloud.com di laptop atau di komputer ataupun di HP-nya masing-masing. Semoga dengan HP bisa ya dan nyaman untuk bekerja. Kemudian saya akan share di chat 2 file yang harus kalian olah dengan menggunakan wordcloud.com. Bentar, saya kopikan dulu. Caranya bebas, boleh dengan mengcopy teksnya, atau masukkan link URL-nya, atau mau langsung PDF-nya. Yang pertama, yang kedua. Oke, silakan. Saya berikan waktu mungkin sekitar 5-10 menit, kemudian nanti yang sudah selesai bisa raise hand. Kemudian saya ambil nilai keaktifan bagi yang nanti mempresentasikan atau menunjukkan hasil pekerjaannya. Silakan dikerjakan.
Permisi Bu, izin bertanya. Ini semua kata hubung ya Bu yang dihilangkan. Iya, betul. Semua kata hubung dihilangkan. Terima kasih banyak Bu. Sudah ada yang selesai? Saya Bu sudah selesai yang pertama. Oke. Rifki, silakan. Untuk yang Amazon dulu ya, aws.amazon. Siap Bu. Rifki dari fakultas apa? FTMM Bu. Oh, STMM, oke. Seperti ini Bu hasil dari saya. Oke, silakan. Apa saja kata-kata yang bold dan besar? Yang pertama itu learning. Nah, ini menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Jadi bagaimana cara apa itu kecerdasan buatan? Yang itu yang pertama itu ada data. Data ini mengelola data seperti. Nah, di sini ada bisnis seperti data bisnis, perusahaan, komputer, dan lain sebagainya. Dan ini ada kata statistik. Nah, ini juga kerjasama buatan juga untuk bisa data-data statistik itu, Bu. Oke, ada modal juga ya, itu Iya, machine, Bu. kemudian memprediksi. Dan ada bisnis, ada kode juga itu walaupun tidak besar ya. Iya, Bu. Kemudian ada masukan, Teknologi. masukan juga, masukan ya atau input, prediksi, kecerdasan, pola Iya, Bu. juga kelihatan. Oke, ini pakai gambar apa tadi, Rizky? Bentuknya kayak pita kotak gitu, Bu, sebenarnya. Oke. Oke, sudah cukup. Yang lain juga sama ya, hampir-hampir mirip, walaupun tidak sama persis, tapi pasti ada kata-kata yang ditunjukkan oleh Rifki, itu juga sama di kalian. Oke, terima kasih Rifki. Siap, Ibu. Oke, untuk yang kedua, untuk yang PDF, siapa yang mau mencoba? Saya Tidak ada yang mau mencoba? Oke, Almira. Almira, silahkan. Dari fakultas apa, Almira? dari Fakultas Keperawatan. Oke, silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Di saya masih start. Oke, sudah terlihat. Jadi ini yang paling besar ada volume syariah, keuangan Bank Islam Indonesia, pandemi, dan banyak triwulan September, Juni. Oke, bisa dilihat juga selain dari word cloud yang tampil pada layarnya kalian di Almira, itu juga sebetulnya beberapa dari kata-kata yang bold, besar, itu bisa dilihat pada keyword artikelnya.
Jadi di artikel PDF-nya itu ada keyword-nya, ada financial performance, Islamic banking, economy policy, COVID-19 pandemic itu juga muncul pada kata-kata yang ada pada word cloud Almira. Jadi ada pandemi, kemudian ada bank, ada syariah, kemudian ada triwulan, keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Ada COVID-19 juga itu ada ya, kebijakan, profitabilitas, dan sebagainya. Jadi memang biasanya penulisan keyword pada artikel PDF, penelitian, itu adalah kata-kata yang muncul pada abstrak dan hal yang dibahas pada artikel ilmiah tersebut. Jadi sama ya, matching. Jadi cocok antara yang muncul pada word cloud dengan yang ada pada keyword artikel ilmiahnya tersebut. Ini tadi Almira masukin PDF-nya atau mengcopy artikelnya? Saya masukin PDF-nya, Bu. Oke, boleh. Berbagai macam cara boleh ya, baik Word-nya masuk, atau PDF-nya masuk, atau link URL-nya masuk, ataupun kita copy paste teksnya langsung seperti yang sudah dicontohkan pada video tadi. Itu boleh. Oke, terima kasih Almira. Terakhir, sebelum saya akhiri kelasnya, mungkin ada pertanyaan juga, saya lihatkan bedanya word cloud dengan text cloud. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya tampilan antara word cloud dengan text cloud, karena fungsinya sama-sama untuk gimana sih tampilan ataupun inti-inti poin dari artikel tersebut. Nah, ini saya contohkan untuk text cloud, jadi halamannya seperti ini ya. Kalau dari segi UI atau kenyamanan atau ke-friendlyan pengguna, itu sebetulnya saya lebih memilih word cloud, karena selain banyak tampilan, juga bisa kita atur ya, bagaimana, apakah ada auto fit repeat word, dan sebagainya. Ada masukannya juga bermacam-macam. Kalau untuk text cloud, ini seperti ini saja, jadi sangat sederhana tampilannya. Itu bisa kita tuliskan di sini, ada teksnya, bisa di copy pastekan langsung, atau webpack URL-nya, ataupun upload file. Jadi hampir sama ya penerimaan inputan dari text cloud dan word cloud. Kemudian ini tadi saya coba untuk yang Amazon, untuk kecerdasan buatan, saya kopikan, kemudian saya tampilkan. Di sini pengaturan untuk text cloud seperti ini. Jadi apakah language teksnya Inggris atau Indonesia dan sebagainya. Cuma di sini masih beberapa ya, tidak semuanya ada. Jadi masih terbatas juga untuk korpusnya mereka untuk text cloud. Bahkan Indonesia saja tidak ada ya di sini. Kemudian maksimum number word yang dilihatkan di sini ada 50, bisa diatur juga. Kemudian minimum frekuensi yang akan muncul pada ini itu adalah satu akan muncul tapi kecil seperti ini, mechanical, torque, memajukan, dan sebagainya. Kemudian show frekuensi, saya tidak ingin menampilkan berapa frekuensi, karena dari besarannya sudah tahu ya bahwa yang besar itu pasti frekuensinya banyak, jadi tidak begitu penting untuk ditampilkan. Kemudian group similar word, ini iya saya pilih, karena walaupun sebetulnya tidak itu juga ya, tidak begitu signifikan, tapi paling tidak di sini ada kata-kata learning, ada kata-kata machine, dan sebagainya, itu akan membantu nanti ketika menggrup kata-kata yang sama atau yang mirip. Kemudian lowercase, ini saya gunakan lowercase, kemudian inilah kata-kata yang tadi pada word cloud itu kan kita tinggal centang-ancentang. Untuk kata-kata sambung tidak diikutkan, kata-kata selain kata sambung itu yang akan ditampilkan. Nah, di sini itu seperti ini bentukannya. Jadi keluarkan kata-kata yang tidak ingin muncul pada hasil word cloud-nya atau text cloud-nya. Jadi di sini saya keluarkan dan yang, walaupun tidak hanya ini ya, bisa yang lain juga. Jadi muncullah hasil seperti ini. Jadi memang tidak bisa dibentuk-bentuk ya, seperti word cloud tadi, tidak bisa bentuk, ada kemarin itu ada yang bentuk paru-paru, ada yang bentukannya semacam orang sedang tersenyum, matanya ada bintang, itu juga ada di word cloud. Di sini seperti ini. Jadi di sini juga hampir sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Ada AI, ada kecerdasan, ada learning, machine, komputer, evolusioner, dan sebagainya. Jadi inilah kata-kata penting yang ada pada artikel Amazon AWS tentang kecerdasan buatan atau machine learning. Jadi seperti ini untuk text cloud. Tidak ada bedanya sih sebetulnya. Jadi mau menggunakan
word cloud boleh, mau menggunakan tag crowd untuk nanti kalian bisa mengorganisasi data juga boleh. Jadi bebas mau menggunakan yang mana. Nah, untuk tag crowd ataupun word cloud ini sebetulnya pengembangannya itu tidak hanya sampai di sini, jadi sudah bisa juga dengan bantuan text mining tadi kita mengklasifikasi apakah sebuah data atau berita atau link berita itu clickbait atau bukan, hoax atau bukan. Nah, itu juga sudah bisa dengan bantuan text mining dan natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Itu juga dengan bantuan korpus. Jadi kita buatkan dulu korpusnya, manakah kira-kira yang headline beritanya itu mengarah kepada clickbait atau hoax. Tapi sebetulnya kalau untuk mengatasi hal-hal seperti itu kan tidak bisa berhenti pada satu penelitian. Jadi karena setiap jurnalistik itu punya tata cara yang berbeda dalam menghandle ataupun mempresentasikan beritanya, entah itu clickbait, entah itu hoax dan sebagainya. Nah, itu makanya perkembangannya itu harus selalu diperbarui, aplikasi-aplikasi yang berbau-bau ke arah jurnalistik ataupun mengidentifikasi apakah berita ini benar, kredibel atau bukan, kira-kira begitu. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya, sekitar 6 menit lagi. Apakah ada pertanyaan dulu? Untuk materi hari ini, mengorganisasi data teks. Sebelum minggu depan kita pindah ke materi apa minggu depan? Ini ya. Oh, sumber data statistik resmi. Saya ingatkan dulu untuk yang mungkin belum melihat ini, pembagian kelompok, silahkan diisi ya. Excel spreadsheet-nya, jadi tuliskan nama anggota kelompoknya, NIM, kemudian dari fakultas apa. Ini sepertinya untuk kelas ini terakhir saya lihat tadi malam itu belum ada yang mengisi, jadi silahkan diisi, nanti ini akan kita gunakan, kalau tidak salah mulai ke minggu ke-13 ya. Jadi sebetulnya masih lebih kurang 2 minggu lagi sebelum kelompoknya benar-benar harus fix dan tidak bisa berubah lagi. Jadi nanti silakan yang sudah punya kelompok, yang sudah membentuk kelompok minggu lalu bisa mengisikan kelompoknya di link ini. Kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sebentar. Videonya keputar sendiri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah mengerti ya, karena memang tidak begitu rumit. Menggunakan word cloud juga tidak begitu rumit. Mungkin tadi yang belum sempat mencoba word cloud-nya, ketika saya meminta mengerjakan 2 latihan tadi, silahkan dicoba. Sebenarnya tidak perlu skill khusus untuk menggunakan word cloud ataupun tag crowd, jadi hanya butuh mana sih sumber yang ingin kita cari, kata-kata penting ataupun keyword yang ingin kita dapatkan dari word cloud tersebut. Kira-kira begitu untuk inti materi kita pada minggu ini. Untuk minggu depan, kita lanjutkan dengan materi yang lain, tadi sumber statistik resmi ya, yang bisa digunakan atau kalian gunakan nanti untuk penelitian, proyek, PKM, lomba, ataupun tugas akhir. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk materi data dan pustaka minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisikan anggota kelompok pada spreadsheet yang sudah saya sediakan di e-learning. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.